Ribut maning ibu-ibu, kenapa? Harga cabai mahal, sekilo 100.000. Sing rawit itu ya, sing cabai-cabean, wah lebih mahal lagi. Karena Sayyid Gamal Yahya telah menyediakan hewan yang sudah lolos sertifikasi kesehatan untuk hewan kurban. Di mana tempatnya? Kalau duduk di samping Ustadzul Azmi, tapi gantung saya sedikit juga, karena nggak laku Ustadzul Azmi. Saya udah punya istri, berarti gandengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-Mustafa nabiyul huda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingkang kula muliakan, ingkang kula ta'zim, tentunya teristimewa dalam hati kula pribadi Sayyid Gamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Umar bin Yahya, Al-Habib Husain bin Hasan bin Ibrahim bin Yahya, Al-Habib Zainal Abidin Al-Hinduan, dan seluruh para habaib syarifah, para riyad, para kiai, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, tentunya para jamaah syahadatain khususnya yang hadir di malam hari ini. Insyaallah semuanya mendapatkan kemuliaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin saya sangat berterima kasih kepada guru kula Al-Habib Hasan. Tadi disampaikan bahwasanya malam ini untuk memberi ceramah, tapi sekiranya mungkin bukan ceramah yang tepat bahasanya para jamaah, tapi apalah daya, guru yang nunjuk, mungkin itu doa buat saya pribadi. Mudah-mudahan yang disampaikan dari awal sampai akhir manfaat buat kula pribadi dan juga khususnya berjamaah syahadatin yang hadir di malam hari ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya ceramah ini untuk kegiatan rutin malam Jumat di Masjid Kebun Melati tentunya adalah maghrib menunggu isya. Tadi sudah dikupas oleh Al-Ustadz Ishaq Kuningan. Jadi karena saya ditunjuk, berarti hanya sekedar nambah-nambahin buat ngilangin ngantuk para jamaah. Karena ini mendekati musim politik nasional, banyak jamaah yang ngantuk bukan nggak melek, salah pilihan dan lain sebagainya. Di Jakarta para jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa bulan yang lalu khususnya ibu-ibu pada ribut. Apa ributnya Ustaz? Ribut urusan lengah, urusan minyak sayur langka, harganya mahal, barangin top. Di Jakarta, mudah-mudahan di Cirebon Indramayu tidak. Alhamdulillah para jamaah berkat doa jamaah syahadatain setiap Jumat, minyak sayur banyak sekarang, harganya pun stabil dan murah. Ribut maning ibu-ibu, kenapa? Harga cabai mahal, sekilo 100.000. Sing rawit itu ya, sing cabai-cabean, wah lebih mahal lagi para jamaah. Pokoknya naik harga cabai rawit karo harga cabai cabean ning Jakarta.
neng Cirebon karo Indramayu insyaallah stabil harganya para jamaah. Oh pada baik katanya. Kula ni wong Madura dikit-dikit bahasa Jawa, lamun salah ya pangapura para jamaah. Ditambah lagi ribut tentang wabah, tidak lagi COVID yang dibicarakan ibu-ibu di Jakarta, wabah tentang hewan para jamaah. Bingung mau makan daging apa, mau makan daging yang gemuk ya uang sing gemuk ya. Ada wabah namanya wabah virus hewan, ada di kuku karo eces katanya para jamaah ya. Oh PMK, apa PMK boy? Oh PMK katanya Pak Kiai Solihin, ributi ibu-ibu di Jakarta sing terakhir iki ya informasinya, ribut soal PMK, penyakit mulut dan kaki. Itu penyakit ibu-ibu, ribut maksudnya. Namun alhamdulillah para jamaah, mulai malam ini kita tidak perlu ribut lagi soal PMK atau wabah hewan, karena Said Gamal Yahya telah menyediakan hewan yang sudah lolos sertifikasi kesehatan untuk hewan kurban. Di mana tempatnya? Di Soka. Hubungi Kiai Solihin. Nah, ada orangnya ini. Kiai Solihin ini pegang tasbih, bukan wirid para jamaah. Beliau dikir, wedus laris, wedus laris, wedus laris katanya. Ya, jadi nggak usah ribut para jamaah. Nah, kira-kira dari tadi maghrib sampai isya sampai sekarang alhamdulillah Kiai Solihin wirid, ditambah sama putranya Ustadz Maula, akilaris katanya. Alhamdulillah banyak yang pesan para jamaah. Ada ukurannya para jamaah, daripada beli di tempat lain yang tidak lolos sertifikasi kesehatan, apalagi tentang kategori kurban. Maka Kiai Solihin melalui izinnya Said Gamal Yahya, beliau menyediakan ada paket A, ada paket B, C, D sampai E. Kalau beli 3 Ustadz bagaimana? Bonus rokok sebungkus. Silakan datang ke Soka sendiri, jangan melalui saya para jamaah. Jadi tidak perlu ribut lagi untuk menuju Idul Adha. Barang siapa yang mempunyai rezeki lalu tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholatku. Begitulah kira-kira sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya permisi para jamaah ya, sayanya kurang sehat, tapi Habib Hasan nunjuk Said Gamal juga nyuruh saya untuk ngisi. Pangapura saya minum sebentar. Jamaah yang haus silahkan minum dulu. Mau tepuk tangan silahkan. Yang akan rezekinya lancar dan beli kurban ke Kiai. Yang tidak tepuk tangan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Tepuk tangan terus kayak guru honor. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ceramah tambahan, jadi harus hilang ngantuknya para jamaah. Saya ini para jamaah terhitung jamaah baru, beli kenal Said Umar, beli jumpa Said Ismail, kula jumpa Said Gamal Yahya tahun 2010 di Jakarta, tepatnya di Mangga Pademangan. Berjalannya waktu para jamaah, kula sering ditunjuk untuk sering ngisi di Masjid Kebun Melati, bahkan diberi tugas untuk mengelola tentang keagamaan atau kegiatan-kegiatan rutin untuk ngisi di Masjid Kebun Melati. Alasannya Said Gamal Yahya ternyata hanya ada 2 para jamaah. Kenapa selalu nunjuk saya? Bukan karena saya alim para jamaah, tidak. Yang alim tuh Kiai Solihin. Buktinya wedusnya akeh. Karena alim para jamaah. Kiai Solihin menang baik. Kalau soal alim ada Habib Hasan, beliau dzurriyyatnya, putranya Abah Ismail, bukan karena alim para jamaah. Alasan Said Gamal Yahya menyingkat waktu ada 2 alasannya. Kenapa saya selalu ngisi di Masjid Kebun Melati padahal saya terhitung anak muda para jamaah, pendatang baru, tidak kenal Syekhuna, tidak kenal Said Ismail. Alasannya ada 2. Yang pertama, kata Said Gamal Yahya, Ustadz Toto itu orangnya pinter berbicara, jago nongkrong para jamaah. Saya dari tahun 2010 sampai tahun ini, jika sudah datang ke Masjid Kebun Melati dari jam 10 sampai jam 3 saya nongkrong dengan Said Gamal Yahya. Apa yang dibicarakan? Tentang tarekat syahadat, tasawuf syahadat, tentang filosofi syahadat, kontemporer tentang syahadat.
sehingga kita tidak mudah mengkafir-kafirkan saudara-saudara yang lain. Itu yang pertama para jamaah. Pinter berbicara. Namun berjalannya waktu para jamaah, alasan yang pertama banyak saingan pula. Datang Ustadz Maula, lebih jago berbicara. Berbicara tafsir syekh dari ujung barat sampai ujung timur, jago beliau. Datang Ustadz muda dari Munjul, lebih hebat cara menyampaikan tentang tafsir Al-Quran. Datang Ustadz muda yang masih bujangan, Ustadz Muhammad Ulul Azmi. Banyak saingan warga. Namun alasan yang kedua yang tidak bisa ditawar dan mungkin tidak ada saingannya. Apa kata Syed Gamal Yahya? Ustadz Toto sangat ganteng atau terlampau ganteng para jamaah. Kira-kira begitu alasannya para jamaah. Kalau saya malam ini duduk di samping Habib Hasan, lebih ganteng saya sedikit para jamaah. Sedikit para jamaah. Kalau duduk di samping Ustadz Ulul Azmi, lebih ganteng saya sedikit juga. Karena nggak laku Ulul Azmi. Saya udah punya istri. Berarti gantengan saya. Kalau duduk di samping Habib Husain, lebih ganteng saya sedikit. Duduk di samping Kiai Solihin kalau maghrib, masih lebih ganteng saya sedikit. Apalagi Kiai Solihin masih gantengan saya para jamaah. Walaupun kurus-kurus, doakan Kiai kita, mudah-mudahan Kiai Solihin panjang umur sampai kira-kira kiamat tinggal 3 hari baru meninggal Kiai Solihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kelihatannya dan kedengarannya apa yang saya sampaikan ini bercanda para jamaah. Kalau kita mau berpikir sedikit bahwa ini mungkin ada maknanya, apa makna pintar dan apa itu makna ganteng.